Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Kembali lagi bersama saya, Penny Silvania Putri, yang akan membantu podcast kali ini. Kita akan membahas tentang salah satu film dokumenter yang masuk program akuisisi pengetahuan lokal yang berjudul Senjata Pembunuh Senyap. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan audiovisual, dan tentu saja tidak sendirian. Kali ini saya sudah ditemani oleh kreator pembuat karya dokumenter, seorang sutradara film dokumenter Senjata Pembunuh Senyap, Mas Yuristianto Dewangga. Ya, halo, Halo halo Mas, Mbak Pe. Ya, apa pagi. kabar? Baik Mbak Penny. Oke, aku perkenalkan Mas Yuris dulu ya. Ya, siap. Oke, Mas Yuris akrabnya, tadi saya sebelum mulai bertanya, panggilan akrabnya apa, Mas Yuris? Mas Yuris ini memiliki nama lengkap Yuris Tianto Dewangga. Mas Yuris lulusan dari Universitas Komputer Indonesia, jurusan Desain Komunikasi Visual, dan membuat film tahun 2000, sejak tahun 2017, apa 2015, Mas? 2015 pertama kali 2015. bikin ya. Dan sudah menghasilkan 8 karya, atau sekarang udah lebih? Udah lebih sekarang. Udah lebih. Udah lebih. Oke, beliau sudah banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya sinematografi terbaik dalam karya Senjata Pembunuh Senyap dari Festival Film Budaya Kalimantan BPNB Kalimantan Barat. Keren banget Mas. Ini gimana waktu dapat? Ini penghargaan pertama atau Yang kedua, yang kalau yang kedua? yang FFBK ya, Mm-mm. kalau yang pertama itu dapat piala Pak Yasona Lauli, piala Oke. Menteri Hukum ya, Hukum dan HAM, juara Ingat dua. nggak udah berapa penghargaan yang sudah didapatkan oleh Mas Yuris? Kalau total sama yang ini ya, akuisisi ya penghargaan juga menurut saya itu udah 8 kalian. Wah, hebat. Enggak juga, masih belajar, Mbak. Kita Masih selalu masih belajar. belajar ya, Mas. Ya, masih belajar. Oke, sebenarnya aku pengen tahu nih, apa sih yang menginspirasi Mas Yuris menjadi pembuat film dokumenter gitu? Ya, yang yang menginspirasi sebenarnya sebuah audiovisual karena di zaman digital seperti saat ini kan media konvensional itu sudah mulai ditinggalkan, Mbak ya. Yang dulu kita membaca koran, sekarang orang-orang sudah mulai beralih ke media digital. Nah, audiovisual itu adalah salah satunya. Jadi menurut saya sih ketika saya pertama kali bergelut di bidang audiovisual, hal yang pertama kali adalah mendokumentasikan secara digital apa yang kita harus angkat dan kita publis kepada masyarakat, gitu Mbak. Oke. Em, Kemudian tadi sudah ada berapa karya sampai saat ini yang diproduksi, baik dokumenter ataupun video-video pendek? Eh Mungkin ada 20 lebih ya, 20-an. Saya nggak ngitung juga sih. Oke, berarti Ya udah ada. banyak berpengalaman sekali Mas Yuris ini sebenarnya. Tapi Eh, masih humble ya, banget ya, masih membumi sekali biar masih belajar. nggak. Setiap orang harus belajar belajar terus. Oke, keren. Ya. Kemudian Mas Yuris ketika membuat karya dokumenter, menurut Mas Yuris elemen apa sih yang paling penting dalam sebuah film dokumenter itu? Yang paling penting sih menurut saya adalah isi pesan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat sih. Jadi dalam membuat dokumenter, menurut saya adalah dampak yang akan didapat bukan hanya kita sebagai pembuat, tapi sebagai masyarakat juga kepada masyarakat dan generasi selanjutnya gitu. Jadi menurut saya dokumenter itu adalah bukti otentik ya, karena dia kan real time dan nggak bisa direkayasa gitu kan. Berbeda kalau kita bikin sebuah film fiksi. Dan menurut saya juga ketika saya bikin dokumenter gitu, eh, mungkin ada beberapa film seperti contoh sambil Avenger gitu kan. Avenger itu ketika kan berbentuk fiksi tuh, ketika kita Mm-mm. nonton pertama kali kita
sampai selesai dan itu hafal gitu kan. Mungkin kedua kali, ketiga kali itu kita udah tahu endingnya seperti apa gitu. Tapi Hmm. kalau dokumenter kan pasti ada suatu ilmu, ada kebutuhan yang kita ingin dapatkan di dalam situ dan dia nggak bosan gitu nontonnya kalau dokumenter. Menurut saya sih begitu sih, Mbak. Oke. Hmm. Em, Ngomongin senjata pembunuh senyap yang Hmm. yang telah terpilih menjadi salah satu karya audiovisual dari program akuisisi pengetahuan lokal. Sebenarnya apa sih yang menginspirasi Mas Yuris pertama kali membuat karya ini? Kemudian proses kreatifnya boleh nggak sih diceritain bagaimana ide dan tema film ini kemudian dikembangkan oleh Mas Yuris dan timnya? Oh ya, yang pertama adalah senjata pembunuh senyap. Pembunuh senyap ini kan adalah sebuah senjata yang dipergunakan masyarakat Kalimantan kan. Jadi walaupun saya bukan asli orang sini dan saya berdomisili di sini di Kalimantan, menurut saya senjata pembunuh senyapnya adalah senjata yang memang sudah menjiwai gitu suatu suku, suku Dayak. Jadi ketika saya mengambil sebuah judul, ya, senjata pembunuh senyap itu tujuannya adalah yang pertama ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa senjata itu adalah senjata khas dan Hmm. bagaimana cara pembuatannya, apa saja yang dilakukan sang pembuat sampai racunnya gitu kan. Karena saya lihat di daerah saya di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini, sumpit itu kan sudah mulai ditinggalkan. Anak-anak muda sekarang udah beralih ke olahraga yang modern ya, olahraga modern. Sedangkan di desa itu, namanya Desa Pasir Panjang, sumpit itu dijadikan sebuah alat olahraga saat ini, olahraga sumpit, seperti panahan juga kan modelnya gitu kan. Nah, eh, dengan dengan kita membuat sebuah film dokumenter itu, poin utamanya adalah kita ingin mengapresiasi ya eh, hasil karya hasil karya sang pembuat gitu yang pertama. Yang kedua adalah ingin memperkenalkan kepada publik bahwa sumpit itu eh, mempunyai apa ya? Selain dipakai untuk berburu dulu kan, sekarang tuh dipakai olahraga juga gitu. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya ingin melihat bahwa generasi muda itu jangan sampai melupakan warisan budaya yang ada di Indonesia gitu. Gitu, Mbak. Nah, untuk proses syuting, Mbak ya, saya cerita. Idenya, Oh, ide. ide Ah, awalnya ya. ide. Ide awalnya itu saya melihat Sumpit itu dari ini ya, dari obrolan aja, obrolan teman-teman. Waktu itu saya ingin membuat sebuah film dengan genrenya seni budaya. Hmm. Kemudian saya survei gitu dengan teman-teman bahwa di daerah kami, karena kalau kita syuting itu kan terkendala adalah jarak ya, yang pertama kali ya, jarak, waktu juga. Jadi saya mencari di daerah kota waktu itu. Nah, Desa Pasir Panjang ini adalah sebuah desa di perkotaan gitu, desa perkotaan dia. Oke. Ya, jadi sebuah desa di perkotaan yang masih kental dengan adat dan istiadatnya gitu kan. Nah, di desa itu ada seorang pengrajin gitu yang tampil di video kami kan, Pak Christian Oon. Jadi beliau itu membuat tapi tidak memproduksi secara massal gitu, tidak memproduksi banyak. Dia memproduksi itu hanya atas pesanan gitu, pesanan-pesanan orang karena terkendala dengan bahan baku lah yang pasti bahan bakunya sudah jarang kan. Ya gitu awal pertama kalinya, kemudian tujuan utamanya sih ingin memperkenalkan lah kepada publik gitu. Publik luas selain di Kalimantan, mungkin di luar Kalimantan, dan yang paling penting adalah saya ingin punya warisan gitu. Jadi ketika kita kita yang sudah tua-tua ini sudah nggak ada, warisan itu tetap ada gitu, walaupun tayang hanya di media sosial begitu, Mbak. Oke. Ya, Tadi kan Mas Yuris bilang kalau sekarang tuh sumpit itu digunakan sebagai salah satu olahraga ya di sana. ya olahraga. Tapi apakah masih digunakan juga untuk berburu? Masih, Mbak, cuma kan tidak tidak semua orang. Hmm. Tidak semua orang, mungkin ada beberapa orang atau sebagian orang yang masih menggunakan sumpit sebagai berburu ya, sebagai alat untuk berburu. Tapi saya belum pernah lihat kalau yang di sini karena saya tinggal di kabupaten ya. Mungkin Mm-mm. daerah-daerah yang masuk ke dalam, mungkin yang di daerah-daerah di pinggir itu masih menggunakan sumpit sebagai alat berburu ya, gitu. Oke.
Berarti generasi muda di sana masih mengenal sumpit ya sebagai salah satu kearifan lokal mereka karena bagaimanapun masih dilestarikan sebagai jenis olahraga. Ya, jadi sekarang ini sumpit dijadikan sebagai salah satu olahraga tradisional Hmm. yang biasanya dilakukan di desa, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat provinsi, Mbak. Jadi ada Festival Isen Mulang namanya kalau di Palangkaraya. Itu ada suatu kegiatan olahraga dinamakan sumpit gitu, menyumpit. Gitu. Jadi mereka menggunakan sumpit itu sebagai ajang olahraga. Ya siapa tahu kan dengan kita memproduksi, kemudian kita mempublis, sumpit ini bisa sampai skalanya nasional gitu kan. Tapi mungkin dengan dimodif atau seperti apa modelnya gitu kan. Tuh. Oke, kalau waktu bikin video, karya dokumenter ini, Hmm, Mas Yuri sudah kenal sama Pak Christian Oon ini? belum, belum kenal. Nah, cara deketinnya karena kan sebenarnya salah satu challenge tantangan seorang dokumentaris adalah bagaimana si kreator tersebut kemudian menjadi personal dengan narasumbernya gitu. Ya, yang pertama kali sih eh, kita kan ngambil ide pokoknya dulu nih, Hmm. judulnya. Jadi kita tuh ada 3 judul yang sebenarnya mau kita bikin pada waktu itu gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah Gelang Beruta, Mhm. kemudian yang kedua itu adalah Sumpit, yang ketiga itu namanya apa sih ngambil ikan gitu, saya lupa lagi namanya. Jadi ada tiga ada tiga tema besar yang mau kita angkat waktu itu Mhm. di satu desa itu. Jadi dengan eh, berjalan waktu kita mencari dulu ini sebagai narahubung kami gitu kan, narahubung kami untuk mencari yang memang orangnya bergelut langsung gitu di tema besar yang mau kami angkat. Nah, Mhm. jadi saya ketemu dengan salah seorang RT ya, namanya Mhm. Pak Sugeng itu yang mendukung sekali kita Mhm. untuk mengangkat gitu kan. Akhirnya kami ketemu kepala desa, kami minta izin dan dia menyarankan dan orang yang sama, Pak Christian Oon. Akhirnya kami dipertemukan dengan Pak Christian Oon. Jadi rumahnya itu kan eh, hampir di tengah-tengah hutan gitu ya, Mhm. hutan adat gitu. Mhm. Jadi kita berinteraksi sama beliau itu di dalam rumah itu kan. Jadi kita bercerita, kita ingin mengangkat sumpit segala macam. Kemudian kami riset, kami melakukan pendampingan juga dengan apa petugas desa gitu waktu itu kan. Jadi mereka juga ingin apa mendokumentasikan karena sebenarnya di desanya juga belum ada gitu yang berupa audiovisual. Jadi kita saling sharing juga di situ, kemudian melakukan riset, itu sekitar 2 sampai 3 hari lah kita melakukan riset, karena kan materinya cuma di satu tempat kan, dan Mhm. bahan bakunya juga di dekat-dekat situ, karena hutan kan, berbentuk hutan. Akhirnya kita tentukan waktunya dan kita melakukan proses syuting waktu itu sama Pak Kristiano On, gitu Mhm. Mbak. Berapa lama proses produksinya Mas Yuris dari ide tema sampai pendekatan sama narasumber Pak Christian On, kemudian syuting, editing, berapa lama itu keseluruhannya? Kalau keseluruhan itu sekitar 1 bulan ya, karena Hmm. kita pertama mencari ide pokok dulu tuh, Hmm. apa aja yang mau kita angkat. Kemudian yang kedua kita eh, mencari narhubung kan. Kemudian yang ketiganya kita riset gitu kan, baru syuting. Nah syutingnya sebentar sih, Hmm. syutingnya cuma 3 hari, Hmm. 3 hari. Kemudian editingnya sekitar seminggu gitu kan. Nah sebelum kita publikasi, kita tonton dulu tuh satu desa videonya. Oke. Di kantor desa kami tontonkan dulu filmnya, takutnya ada kesalahan penyampaian atau nggak sesuai kan sama sama pihak desa sebenarnya. Setelah kami tonton dan mereka menyetujui bahwa untuk media publikasi. Nah, akhirnya video itu baru saya publis gitu, baru saya publis. Begitu Mbak ceritanya. Mungkin sekitar 1 bulan ya sampai penayangan di desa itu. Menarik karena baru sekarang nih ternyata untuk memvalidasi konten Mas Yuris melakukan pemutaran perdana dulu ke orang-orang desa tersebut ya. Jadi kayak Ya, udah benar belum nih gitu kan. betul Mbak. Jadi setiap video yang saya bikin ya Hmm? karya-karya yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat.
Hmm. itu biasanya kami tonton dulu sama pihak-pihak yang ada di dalam situ. Bisa sama pihak desa, pihak kecamatan atau kelurahan gitu. Biasanya kita bawa apa layar proyektor, kemudian kita nonton di balai desa atau di mana. Setelah Hmm. itu jika ada yang nggak sesuai atau apa, nanti mereka ngasih masukan biasanya. Nah, ketika semuanya sudah sama-sama menyetujui, dari pihak sana sudah boleh kita publis, baru saya publis videonya Oke. gitu. Jadi nggak langsung dipublis, nggak langsung dipublis. Langsung dipublish ya. Ya. Em, Kalau boleh tahu budgetnya berapa sih untuk produksi senjata pembunuh senyap ini? Penasaran saya. Ya kan, kalau dalam memproduksi itu kan hal yang paling memberatkan itu adalah di modal, Mbak ya. Ya, Di tentu. modal. Jadi kalau saya kan memproduksi, karena kami kan bukan PH ya, bukan production house, jadi kami tidak mencari keuntungan sebenarnya. Ah, Dalam membuat sebuah konten itu tidak mencari keuntungan. Kita hmm, mendapat A plus pun sudah bahagia sekali gitu. Kita dapatkan tepuk tangan dari masyarakat, atau kita dapat komen, atau dapat like, itu udah sangat bahagia sekali. Nah, dalam memproduksi dokumenter ini sebenarnya banyak pakai uang pribadi ya, karena kebutuhannya sih hanya untuk makan, minum gitu kan. Jadi nggak terlalu besar sih, mungkin sekitar 800 ya, 800 karena harus beli baterai, kita hmm, makan, minum, nggak makan minum kan nggak hanya kru kan, tapi ya narasumber, orang-orang rumah gitu kan. Dan alhamdulillah juga kami dibantu sama kepala desa untuk hmm, biaya konsumsi gitu kan. Karena hmm, alat-alat juga eh, ada yang punya jadi nggak sewa gitu, alat-alatnya ke kami nggak sewa. hmm, Kemudian bahan baku juga sudah ada di sana. Ya hmm. paling kebutuhannya hanya untuk makan minum ya, makan minum biar ada hubungan lah kami dengan masyarakat gitu kan. Biasanya kami beli-beli makanan terus makan sama-sama gitu-gitu aja sih. Nggak terlalu besar lah, mungkin sekitar 800 sampai 1 jutaan gitu. Oke. Itu untuk produksi kali ya. Jadi kalau alat-alat tuh memang Mas Yuri sudah punya ya. Bukan punya, jadi Pinjam sana sini. punya kantor, ya kan. Ya, ya, ya. Artinya udah punya, nggak perlu menyewa dan segala macam ya. Betul ya. Kemudian bisa diceritain nggak sih ada behind the scene, cerita di belakang layar, kendalanya, atau ada cerita-cerita menarik apa ketika syuting gitu? Oh ada, kalau syuting itu yang paling menarik adalah banyak luka. Karena kan kami syutingnya di dalam hutan. Dan saya waktu itu syutingnya pakai celana pendek kan. Syutingnya celana pendek, hanya pakai celana pendek terus pakai sepatu. Nah, Hmm. karena saya produksi di dalam hutan dan saya single shooter ya, saya pegang kamera sendiri. Jadi saya nulis sendiri ceritanya, kemudian saya yang ambil gambar, saya juga yang edit gitu kan. Intinya. Jadi ketika saya ambil gambar itu dalam hutan tuh, karena banyak Hmm. ranting-ranting kan, jadi Hmm. banyak-banyak luka gitu. Tapi karena saya melakukannya dengan senang, luka itu nggak ada rasanya. Ketika Hmm. pulang aja baru kerasa gitu ya, ada luka, ada lintah gitu-gitu lah Mbak. Kalau Hmm. hal yang membahagiakan itu ya apa dukungan dari masyarakat itu luar biasa sih. Dukungan-dukungan dari masyarakat, warga-warga sekitar maupun dari narasumber itu sendiri. Jadi Hmm. mereka punya kebanggaan lah. Mereka punya kebanggaan, mereka juga bilang bahwa ini adalah warisan yang harus kita jaga. Ya itu merupakan kebanggaan bagi kami untuk mendokumentasikannya. Gitu Mbak. Oke. Terus ini tadi kan Mas Yuri sudah cerita gimana proses kreatifnya. Terus udah Ya. jadi nih filmnya gitu. Mm-mm. Puas nggak sih Mas sama karyanya yang ini? Apa sesuai nggak sih dengan apa yang diharapkan Mas Yuris gitu? Kalau itu kan publik yang menilai, Mbak ya. Kalau publik yang menilai bagus tidaknya sebuah karya, tapi kalau saya sih yang penting pesannya tuh sampai atau tidaknya gitu. Jadi bukan melihat dari bagus tidaknya sebuah karya, tapi pesan itu sampai atau tidak pada masyarakat. Dari karyanya sebenarnya ada yang ganjil sih, mungkin Hmm. riset ya, mungkin risetnya dan gambaran videonya juga kan hanya dari luar, tidak dari dalam gitu kan. Sebenarnya sih mengangkat Sumpit itu sejarahnya, mungkin Sumpit pertama kali itu seperti apa gitu kan. Maunya seperti itu sih kalau bikin dokumenter itu ada pertama kali ini ada nggak peninggalan Sumpit yang pertama kali itu dibikin di Kalimantan mana gitu. Atau besi yang dipakai itu apa gitu, racunnya apa gitu kan. Jadi ciri khas ciri khas yang paling otentik lah gitu karena sebuah media literasi kan bukan Hmm. hanya sebatas hiburan gitu. Kalau
hiburan sih mungkin kita apik-apik aja udah bagus orang melihat, tapi isi pesan di dalam sebuah dokumenter itu. Nah, Sumpit ini sebenarnya ya itu Mbak, karena dia kita kebentur sama waktu juga, terus biaya juga, terus kami juga tidak ada pendampingan kan, karena kami semua belajar otodidak dalam membuat sebuah karya. Ya harapannya sih semoga bermanfaat aja bagi yang nonton gitu. Ada apa hasil positif yang mereka dapatkan begitu. Oke, Mas Yuris. Tadi kan ngomongin salah satu dampaknya, tapi sebenarnya ada dampak lain nggak sih dari setelah Mas Yuris buat film ini? Apakah ada dampak misalnya kayak semakin banyak orang yang pengen tahu tentang si Sumpit ini? Oh ya, banyak. Hmm. Jadi setelah video ini publis Hmm. dari festival pertama sampai program akuisisi gitu kan. Dampak yang saya dapatkan itu adalah orang banyak tahu gitu. Oh, jadi gitu loh cara bikin sumpit gitu kan. Terus dari dinas-dinas yang berhubungan secara langsung sama kegiatan itu, mungkin Hmm. ada dinas pariwisata, dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, mereka punya sebuah dokumen gitu kan, dokumen digital yang mereka bisa arsipkan gitu. Kemudian dari generasi pun ketika saya tontonkan di sekolah-sekolah itu mereka baru tahu gitu bahwa oh begini toh cara bikin sumpit. Oh, ini loh racun-racunnya. Oh, Hmm. gini loh apa cara menyumpitnya gitu. Jadi setelah kita edarkan gitu ya, kita publiskan, tapi publisnya juga kan yang kayak di sekolah gitu kan, kayak di pertemuan gitu kami publikasikan secara offline, Mbak ya. Hmm. Eh, banyak ini sih apa eh, komentar positif sebenarnya yang kami dapatkan gitu. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Ditambah lagi dari BRIN gitu kan, dari BRIN yang cakupannya nasional, wah sangat bahagia sekali gitu bahwa apa yang kami cita-citakan yaitu mempublikasinya secara umum, secara luas, secara global bisa di ini sama BRIN waktu itu bisa di apa bisa difasilitasi lah gitu Mbak. Oke, ada proyek pembuatan karya dokumenter lagi nggak nih ke depannya Mas Yuris? Atau sekarang lagi ngerjain proyek dokumenter jangan-jangan? Ada tapi ada sih beberapa karena Kalimantan apalagi khususnya di Kabupaten Tawaring Barat nih ya itu kan syarat dengan adat budaya Mbak ya kesenian segala macam yang harus kita angkat gitu. Menurut saya memang harus dipublikasikan. Cuma kan dalam membuat sebuah konten audiovisual itu banyak hambatannya ya. Salah satunya mungkin di biaya ya, biaya. Apalagi kami yang bekerja kadang-kadang independen secara personal gitu. Itu harus mengeluarkan biaya sendiri gitu kan. Sebenarnya sih yang ya inginnya sih ada berbagai pihak yang bisa berkolaborasi gitu dengan Hmm. kami untuk mengangkat sebuah nilai budaya gitu yang harus kita publikasi ke masyarakat. Tujuannya sih sebagai dokumen digital ya untuk Hmm. daerah itu sendiri atau untuk nasional gitu. Jadi bukan hanya dilihat oh karena ini sudah dikenal orang tidak perlu didokumentasi, bukan begitu maksudnya. Jadi ada hal-hal yang harus generasi seterusnya lihat gitu. Hmm. Jangan hanya mendengar dari cerita orang aja, tapi ada bukti yang harus kita publikasi. Begitu sih. Oke, sebagai berarti dokumenter ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengarsipkan kearifan lokal ya atau pengetahuan lokal ya. Ya, betul. Karena dokumenter kan sebuah video yang real, tidak Hmm. tidak kita rekayasa dan itu sebagai media yang nyaman untuk dipahami gitu. Ya. Karena mm, Dan tadi saya mendengarkan juga Mas Yuris cerita bagaimana Mas Yuris ketika setelah membuat karya, Mas Yuris mengirimkan ke festival, juga mengirimkan ke program akuisisi pengetahuan lokal BRIN. Tapi ada lagi nggak sih bentuk lain dari Mas Yuris dalam mempublikasikan dan mendistribusikan karya-karyanya ini? ada nobar, Oh, nobar di nobar, iya, oke. nobar di kampung-kampung. Jadi Oke. rencananya sih Hmm. mau menobarkan gitu kan. Tayang. Ada beberapa kali kita udah pernah tayangkan menggunakan layar proyektor di desa-desa gitu kan di kampung-kampung. Tujuannya sih ada daya saing positif gitu. Jadi Hmm. ketika kita membuat sebuah karya di satu desa, misalkan Hmm. dia mengangkat tentang makanan gitu, makanan-makanan yang otentik gitu kan, makanan-makanan khas desa itu sendiri. Kemudian kita tontonkan di desa satunya. Nah, di Hmm. desa satunya tuh mereka punya daya saing tuh. Kok mereka Hmm. sana desa satu bisa, kok kita nggak bisa gitu kan. Akhirnya mereka mengangkat juga apa yang mereka bisa tampilkan, yang bisa kita lihatkan. Tujuan sih
agar para wisatawan atau pengunjung tuh tahu apa yang harus mereka kunjungi gitu Mbak di suatu desa itu gitu. Karena kan di desa-desa itu kan akses internet tuh rada kurang ya, rada susah gitu. Jadi hanya media publikasi berbentuk offline yang sampai gitu ke mereka gitu Mbak. Jadi nggak bisa kalau kita harus posting di YouTube Hmm. terus mereka suruh mengakses YouTube sedangkan kondisi internetnya pun susah gitu di daerah-daerah mereka. Maka salah satu caranya adalah dengan menayangkan secara langsung gitu. Dengan berbagai macam video kita tayangkan gitu. Jadi kita yang datang ke mereka ya. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Karena yang saya hadapi sih di sini media publikasi ya, Hmm. khususnya untuk masyarakat yang di desa-desa, itu akses internetnya yang susah gitu. Dan Hmm. mereka juga kan mungkin haus akan hiburan gitu kan. Mungkin zaman-zaman saya dulu kecil itu kan sering ada tuh layar tancap gitu kan, layar-layar tancap di desa-desa atau di kampung-kampung tuh kekuatan kekeluargaan mereka silaturahmi mereka itu adanya di tempat itu. Mereka berkumpul sama tetangganya, mereka berkumpul sama warga-warga lain, saling berbicara, menonton sesuatu hal yang menurut mereka mengasihkan, Hmm. video contohnya. Nah, hal itu kan zaman sekarang udah jarang sekali dilakukan gitu. Nah, mungkin salah satu caranya adalah datang ke kampung-kampung, kemudian kita apa layar tancap gitu kan, layar tancap lah kalau bahasa kita dulu, kemudian mengundang masyarakat untuk hadir gitu kan, untuk hadir, mungkin diisi dengan kesinan-kesinan mereka gitu. Tapi ya kembali lagi karena setiap kegiatan itu harus ada dukungan kan, Ya. kegiatan harus ada dukungan, nggak bisa kita harus mengembangkan ide tapi nggak ada dukungan gitu ya susah juga Mbak. Ya hal-hal kecilnya ya yang dekat-dekat aja kita tayangkan, eh, cari donatur, cari sponsor, karena nggak mungkin nonton nggak makan minum kan, tidaknya kopi kacang gitu kan. Nah, Iya ya. biaya ya pasti ya kebentur lagi sama biaya. Nah, kita mengundang sponsor, kemudian kita tayangkan walaupun hanya di lapangan bola, kita nobar beberapa film dari sines lokal gitu kan. Nanti kita filter dulu film-film yang layak ditampilkan. Karena kan kita nggak punya lembaga sensor ya di daerah ya. Jadi film itu harus kita tonton dulu. Ini cocok nggak nih ditontonkan gitu kan. Akhirnya Hmm. setelah kita dapat beberapa film, kita coba tayangkan di kampung dan antusias warga sangat luar biasa gitu. Cuma mau mengulang lagi, ya kita harus mencari sponsor lagi. Karena gitu kan susah juga kan gitu Mbak. Ya mungkin suatu saat nanti ada ada dukungan dari entah dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu ya yang bisa mensupport para sinas lokal. Mungkin bukan hanya saya, mungkin banyak ya di luar kita di luar Kalimantan yang mempunyai ide yang sama gitu untuk penyebaran informasinya lebih luas lagi ke desa-desa, ke kampung-kampung gitu. Begitu. Benar. Ya mungkin semoga itu menjadi salah satu dampak dari karya-karya Mas Yuris yang sudah dibuat ya. Ya, akan ada investor-investor yang akan membiayai dokumenternya Mas Yuris. Amin. Eh, Pertanyaan terakhir nih Mas Yuris. Ya, Mas Yuris kan telah mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal. ya. Eh, Terakhir sih pengen tahu waktu itu taunya gimana sih? Terus tertarik dengan kenapa tertarik dengan program ini dan kesannya gimana? Oh ya. Eh, pertama kali itu kan setelah saya mengikuti Festival Film Budaya Kalimantan itu tahun 2021 awal ya. Itu kan kita pengen ada lanjutan gitu. Lanjutannya itu bukan hanya berupa materi sebenarnya, tapi bagaimana caranya menyebarkan sebuah konten kami, karya kami itu lebih luas lagi. Karena kalau hanya tayangnya di YouTube kita kan paling hanya viewernya ini ya yang nonton kan dan tidak luas gitu kan. Hmm. Akhirnya saya karena saya sebuah apa mempunyai Instagram gitu kan, jadi saya sering scroll-scroll cari-cari informasi, Hmm. tapi yang bisa berdampak gitu, berdampak kepada sebuah konten kami yang kami bikin gitu kan. Nah Hmm. akhirnya saya menemukan sebuah akun Instagram namanya Penerbit Print gitu. Kemudian saya buka, di situ ada sebuah infografis. Yang saya cari itu adalah dampaknya. Dampaknya ternyata ketika saya baca-baca lebih lanjut, luar biasa sekali gitu. Program ini menurut saya itu sebuah wadah ya, wadah Hmm. sinias lokal untuk eh, menyimpan gitu, menyimpan, mempublikasikan juga, kemudian menyebarkan lagi kepada masyarakat luas itu
dengan jaminan gitu kan, jaminannya itu aman gitu kan, hidup kita aman juga, mereka punya hak publik juga. Kemudian yang paling poinnya sih ya kita mendapatkan insentif yang bisa nutupin biaya-biaya yang sudah kami keluarkan gitu kan. Nah, ketika saya mencoba itu nggak ada nggak ada nggak ada pikiran bahwa akan lolos gitu karena nasional kan, karena nasional, karena saya juga merasa bahwa saya bukan apa-apa dalam membuat sebuah konten. Cuma saya punya niat aja bahwa semua hal itu harus dipublikasikan. Karena saya sering melihat itu Indonesia itu tidak tahu sejarahnya kalau tidak Belanda yang mendokumentasikan gitu kan. Kita tidak tahu wajah-wajah pahlawan kita kalau tidak Belanda waktu itu mendokumentasikan. Nah, kenapa Hmm. orang luar negeri itu selalu mendokumentasikan setiap momen, sedangkan Indonesia itu kebanyakan selfie aja gitu kan. Kenapa nggak bikin ketika anaknya baru lahir, maka selalu mendokumentasikan. Nah, dari hal-hal itu saya berpikir bahwa memang sebuah karya audiovisual itu diperlukan pada zaman sekarang. Jadi jangan sampai hilang. Hmm. Nah, ketika saya mencoba memasukkan itu di BRIN, beberapa bulan kemudian saya dihubungin sama pihak BRIN Hmm. untuk mengisi sebuah apa ya, kayak SOP ya, apa formulir Sosialisasi. ya. Kemudian ada nominalnya, insentif. Saya tidak melihat insentifnya karena saya lihat adalah outputnya. Itu Hmm. mau dikemanakan, karya saya mau dikemanakan. Ternyata memang ketika saya lihat lagi, eh, apa ya, publikasi memang gencar sekali ya dari pihak BRIN, dan BRIN juga itu mengapresiasi kami itu sangat luar biasa lah menurut saya begitu dengan dipublikasikannya. Dan saya lihat juga baru kemarin itu kan udah 3.000 berapa gitu, padahal baru berapa bulan tayang publis di YouTube kan, mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan ya yang sumpit itu ya udah 3.000 koma berapa gitu. Ya, Hmm. sangat luar biasa lah gitu. Penyebaran informasinya udah tepat sama sasaran. Dan memang itu niat kami dari awal. Niat kami dari awal itu sebuah konten itu jangan hanya kami sendiri yang mengkonsumsi, tapi masyarakat luas pun harus tahu gitu kan bahwa di kita di daerah-daerah ini punya potensi besar gitu yang harus mereka tahu. Mungkin bukan hanya Sumpit, banyak yang lain-lain yang harus kita dokumentasikan begitu Mbak. Oke, ini seru banget ya obrolannya Mas Yuris. Ya, Terakhir nih mungkin closing statement atau ajakan kepada kawan BRIN eh, hmm. untuk em, untuk menjadi seperti Mas Yuris mengarsipkan, membuat karya, dikirimkan ke program akuisisi pengetahuan lokalnya BRIN. Monggo, Mas Yuris untuk menyampaikan closing statementnya. Ya, ya untuk teman-teman yang sedang apa nonton acara ini sih, pesan dari saya selalu mendokumentasikan setiap momen karena momen itu tidak bisa kita kembalikan lagi. Jadi jangan berpikir bahwa setiap karya yang kita bikin itu jelek. Karena yang jelek itu adalah orang yang tidak pernah berkarya. Itu Mbak. Super nice. Oke, makasih Mas Yuris. Sama-sama. Nah, kawan Brin, jika masih ada yang belum berkesempatan nonton film dokumenter karya Mas Yuris, Senjata Pembunuh Senyap, bisa segera tonton di kanal YouTube Brin. Dan tidak terasa, saat ini kita sudah berada di penghujung waktu. Nih Mas, terima kasih banyak atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang, sharing pengalamannya, pengetahuannya kepada saya dan kawan Brin. Terima kasih banyak Mas Yuris. Ya, sama-sama Mbak. Oke, kawan Brin, semoga podcast kali ini memberikan informasi yang bermanfaat. Dan selain itu, bagi kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Mas Yuris ini dapat langsung berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal Brin dengan cara mengirimkan karya, baik buku maupun audio visual. Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan Brin dapat mengunjungi tautan Linktree akuisisi BRIN. Kemudian nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan BRIN. Podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.